Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang pembiayaan syariah, sebuah konsep yang semakin populer di masyarakat. Mari kita mulai. Sebelum kita menjelaskan tentang pembiayaan syariah, alangkah lebih baiknya kita mengenal tentang istilah saham, reksadana, deposit, emas, dan obligasi. Penjelasan sederhana tentang saham. Bayangkan Anda memiliki ayam dan ayam ini adalah duit. Jadi saham ibaratnya Anda nitipin ayam ke peternakan, disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama Anda sesuai dengan perjanjian awal. Semakin banyak ayam yang Anda titipkan ke peternakan, maka semakin besar juga kepemilikan Anda terhadap peternakan itu. Tapi Anda harus hati-hati. Dicek dulu dari awal apakah peternakannya bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Lalu, bagaimana dengan reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya Anda dikumpulin dengan ayam milik orang lain, lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat mengembangbiakan ayam Anda, tapi resikonya tinggi. Ada juga peternak yang lamban ngembangbiakin ayam Anda, tapi resikonya rendah. Terserah Anda mau pilih yang mana peternaknya. Kalau deposit ibaratnya saya adalah peternak, Anda titipin ayam Anda kepada saya, akan saya urus, akan saya jaga, tinggal kita perjanjian berapa lama ayamnya akan saya kembalikan. Contoh 5 tahun, setelah 5 tahun ayam Anda akan saya kembalikan beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun ayam Anda tidak boleh diambil. Emas bagaimana? Kalau emas, Anda kasih saya ayam, saya kasih Anda emas. Kenapa emas? Karena harga emas setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Lalu obligasi? Obligasi adalah surat utang negara. Jadi negara pinjam ayam sama Anda, mereka janji sekian tahun akan dikembalikan ayam Anda sama anak-anaknya. Nah, ayam milik Anda akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti tentang pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah secara terminologi adalah sistem pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Ini berarti bahwa semua transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Mari kita lihat lebih dalam tentang prinsip-prinsip ini. Pembiayaan syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda dari sistem pembiayaan konvensional. Di antara prinsip itu adalah yang pertama, larangan riba atau bunga. Dalam pembiayaan syariah, riba atau bunga dilarang sama sekali. Riba berarti mengambil keuntungan atau bunga dari pinjaman uang dengan cara yang tidak adil. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi melibatkan bunga dianggap sebagai eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak memperbolehkan adanya bunga dalam transaksi. Sebagai gantinya, transaksi keuangan dilakukan dengan dasar bagi hasil, profit sharing atau sewa leasing, di mana kedua pihak memberi dana dan menerima memiliki resiko dan keuntungan yang adil. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah menekankan bahwa transaksi harus memberi manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Setiap kesepakatan yang dibuat harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan seimbang. Dalam hal ini, keuntungan dan resiko harus dibagi secara proporsional antara pemberi dana dan penerima dana, agar tidak ada yang merasa terzalimi atau mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Yang ketiga, transparansi. Transparansi berarti bahwa semua informasi yang terkait dengan transaksi harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam pembiayaan syariah, syarat, ketentuan, biaya, dan resiko yang terkait dengan suatu pembiayaan harus dijelaskan dengan jujur dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus tahu persis bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut berlangsung, termasuk bagaimana pembagian keuntungan atau kerugian akan dilakukan. Dengan demikian, transparansi membantu menghindari perselisihan dan ketidakpastian dalam transaksi.
Ketiga prinsip ini mencerminkan tujuan utama sistem keuangan syariah, yaitu menciptakan keseimbangan antara keuntungan materi dan nilai moral, serta menjaga agar transaksi tetap adil, transparan, dan bebas dari unsur penindasan atau ketidakpastian. Kita akan menjelaskan mengenai beberapa jenis pembiayaan syariat yang umum digunakan. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah pembiayaan jual beli di mana pihak pemberi pembiayaan membeli barang yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Keuntungan ini harus jelas dan tidak boleh berlebihan, serta transaksi dilakukan secara transparan. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana semua pihak yang terlibat berkontribusi modal untuk suatu usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Semua pihak terlibat aktif dalam pengelolaan usaha tersebut. Baru yang ketiga, mudharabah. Mudharabah adalah kontrak kerjasama di mana satu pihak pemilik modal menyediakan dana, sementara pihak lain pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang keempat, ijarah. Ijarah adalah pembiayaan sewa yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pemilik barang untuk menggunakan barang atau aset dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan. Pembayaran sewa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya, tentang manfaat pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, mendorong kewirausahaan. Pembiayaan syariah membantu pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha tanpa bergantung pada sistem bunga. Dengan demikian, lebih banyak peluang usaha terbuka bagi mereka yang kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, keadilan sosial. Pembiayaan syariah berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena transaksi dilakukan tanpa menindas pihak manapun serta mengurangi ketimpangan sosial melalui pembagian keuntungan yang adil. Dan yang ketiga, stabilitas ekonomi. Pembiayaan syariah mengurangi resiko finansial berlebihan karena transaksi didasarkan pada aset real dan bagi hasil, bukan spekulasi atau bunga. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan mengurangi potensi krisis finansial. Tapi, meskipun pembiayaan syariah menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya. Satu, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prinsip pembiayaan syariah. Hal ini bisa menghambat adopsi sistem ini karena masyarakat mungkin merasa lebih nyaman dengan sistem konvensional yang sudah lebih familiar. Kurangnya edukasi tentang keuntungan dan prinsip dasar pembiayaan syariah bisa mengurangi kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, regulasi yang belum memadai. Meskipun pembiayaan syariah semakin berkembang, di beberapa negara termasuk Indonesia, regulasi yang mengatur sistem keuangan syariah belum sepenuhnya memadai atau berkembang sesuai dengan kebutuhan. Peraturan yang tidak jelas atau kurang komprehensif bisa menjadi hambatan dalam memperluas akses dan implementasi pembiayaan syariah secara optimal. Kedua tantangan ini memerlukan perhatian untuk mempercepat pertumbuhan dan penerimaan pembiayaan syariah di masyarakat. Demikian penjelasan tentang pembiayaan syariah. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang pembiayaan syariah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Kami juga memohon apabila video ini bermanfaat bagi Anda, mohon untuk like dan share kepada teman Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.